Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Saya Wida Suciantina dari kelas A3 Manajemen dengan NPM 10120525 di Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi mata kuliah Hukum Bisnis untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Bisnis semester 7. Di sini ada hubungan-hubungan bisnis. Hubungan-hubungan bisnis dilakukan karena mempunyai kepentingan dan tujuan untuk saling mencari keuntungan satu sama lain. Tujuan lain seperti untuk mempercepat proses pemasaran masuknya ke masyarakat luas. Ada juga yang bertujuan membantu pihak lain karena tidak diizinkan pihak lain memasarkan produknya di suatu negara. Namun ada pula yang melakukan karena ketidakmampuan untuk berbisnis ataupun masalah permodalannya. Dilanjut ada keagenan dan distributor. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, agen merupakan pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjukkan berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki atau menguasai barang yang dipasarkan. Adapun di sini ada surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 77 KP 3/78 tanggal 9 Maret 1978. Lama surat perjanjian dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, di sini juga ada ciri-ciri agen. Yang pertama, ada wilayah pemasaran tidak terlalu luas, jumlah barang yang dijual umumnya lebih kecil daripada distributor. Yang ketiga, membeli barang dalam jumlah banyak untuk dijual ke reseller. Yang keempat, dapat membuka peluang menjadi reseller kepada pihak lain. 5. Tidak selalu membentuk badan usaha. Yang keenam, sistem pembelian barang atau jasa mempunyai sistem beli putus atau komisi. Yang ketujuh, tidak melayani pembelian langsung oleh konsumen. 8. Menjual produk dari satu produsen dan tidak boleh menjual satu produk pesaing. Dan yang terakhir, hak paten sepenuhnya dimiliki oleh pihak yang menunjukkannya. Nah, di sini juga ada tugas dan tanggung jawab agen. Yang pertama, menetapkan rencana dan sasaran pemasaran. Yang kedua, mencari pelanggan, baik rokok retail maupun reseller. Yang ketiga, menyediakan berbagai layanan untuk pelanggan seperti konsultasi dan bantuan teknis. Yang keempat, ada mengidentifikasi dan penetapan pelanggan prioritas. Yang kelima, melakukan tindakan persuasif dan menjawab pertanyaan yang diajukan pelanggan. Dan yang terakhir, memberikan informasi terkait produk knowledge pada pelanggan. Nah, di sini juga ada distributor, yang artinya distributor adalah pihak yang melakukan aktivitas menyampaikan barang dan jasa milik produsen hingga berhasil tiba di tangan konsumen, yang bentuknya bisa per orang atau perusahaan atau badan usaha. Seorang distributor bertindak untuk atas dan namanya sendiri. Di sini juga ada fungsi distributor. Yang pertama, distributor dalam suatu wilayah berdiri sendiri atau independen dari distributor lain. Yang kedua, distributor wajib berkomitmen untuk tidak mengoperasikan produk dari kompetitor perusahaan. Yang ketiga, distributor wajib melakukan pemeliharaan, mengenal kualitas, varietas, dan kualitas produk di gudang sesuai dengan standar dari perusahaan. Yang keempat, sistem tanggung jawab distributor didasarkan pada wilayah pasar tertentu. Yang kelima, distributor tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan resiko tinggi tanpa izin dari perusahaan. Dan yang terakhir, distributor yang berhasil mencapai target perlu diberi apresiasi berupa bonus atau kompensasi. Nah, di sini juga ada tugas distributor. Ada 4. Yang pertama, membeli produk. Yang kedua, menjual produk. Yang ketiga, klarifikasi produk. Yang keempat, informasi produk. Dan yang terakhir, promosi produk. Di sini juga ada jenis-jenis distributor. Yang pertama ada broker atau maklar. Yang kedua ada importir. Yang ketiga ada komisioner. Yang keempat ada agen. Yang kelima ada retail. Dan yang terakhir ada grosir. Nah, di sini juga ada
hubungan-hubungan bisnis yang tentunya masuk ke pembahasan kali ini. Di sini ada franchise. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, warbala atau franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khasnya usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian warbala. Pasal 1 PP nomor 42 tahun 2007. Di sini juga ada karakteristik dasar franchise atau warbala. Yang pertama, harus ada perjanjian kontrak tertulis. Yang kedua, franchisor harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dimasukkannya. Yang ketiga, franchise diperbolehkan dalam kendali franchisor beroperasi dengan menggunakan nama, merek dagang, dan segala nama yang baik dimiliki franchisor. Yang keempat, ada franchise harus mengadakan investasi yang berasal dari sumber dayanya sendiri, dukungan sumber lain. Yang kelima, franchise tidak berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri. Yang keenam, franchise membayar fee atau royalti kepada franchisor atas hak yang diberikan dan atas bantuan yang diberikan oleh pihak franchisor. Yang ketujuh, franchise berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu di mana ia adalah satu-satunya pihak yang berhak memasarkan barang atau jasa. Yang kedelapan, transaksi yang terjadi antara franchisor dengan franchise bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk atau perusahaan individu yang dikontrolnya. Lalu di materi yang terakhir ada perjanjian franchise. Paling sedikit harus memuat satu, nama dan alamat para pihak. Yang kedua, jenis hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, kegiatan usaha. Yang keempat, hak dan kewajiban para pihak. 5, bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh franchisor kepada franchise. Yang keenam, wilayah usaha. Yang ketujuh, jangka waktu perjanjian. Yang kedelapan, tata cara pembayaran fee atau loyalty. Yang kesembilan, kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris. Yang 10, penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir, tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.